Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua masih selalu dalam keadaan sehat ya. Hari keberapa ini kita masih stay di rumah aja? Ya, mudah-mudahan kita ini semua cepat berlalu ya. Tapi by the way, kita harus selalu ikut dalam anjuran pemerintah, yaitu kita jangan dulu pergi kemana-mana, jangan dulu jalan-jalan, jangan dulu liburan, jangan dulu piknik. Yang punya pacar, jangan dulu pacaran. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau kalian yang jomblo ya mungkin emang udah nasibnya aja kali ya. Emang udah di rumah aja. Udah di rumah aja. Udah di rumah aja. Oke, saya minta waktu kalian sebentar buat klik like, klik subscribe, juga klik lonceng notifikasinya. Hari ini kita akan membahas matematika kombinatorik, yaitu materi tentang masalah pembagian. Oke, masalah pembagian ini kalau di buku yang biasa kita pakai itu ada di bab kelima ya. Jadi masalah pembagian ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama membagi benda yang berbeda kepada kotak yang berbeda, kemudian yang kedua adalah membagi benda yang sama ke dalam kotak yang berbeda. Benda yang sama itu maksudnya benda yang identik, bendanya sama ya. Oke, pembagian yang pertama adalah membagi R benda berbeda pada N kotak berbeda. Nah, membagi R benda berbeda pada N kotak berbeda ini saya bagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertamanya adalah setiap kotak hanya dapat memuat paling banyak satu benda. Itu bisa kalian lihat di gambar, itu ada kotak pertama N, kotak keduanya N-1, kotak keduanya N-2, sampai kotak terakhirnya itu N-R plus 1. Nah, itu kalau kita lihat kan seperti rumus faktorial biasa ya. Kalau waktu itu kan permutasi tanpa pengulangan itu bagian yang semua objeknya diambil. Jadi kalau semua objek diambil itu ketika R sama N-nya itu sama banyaknya ya. Terus kalau misalkan yang sebagian objeknya diambil itu ketika R kurang dari N. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya itu ada berapa cara bila 4 orang remaja, katakanlah itu W, X, Y, dan Z, menempati 4 tempat duduk yang akan disusun dalam suatu susunan yang teratur. Nah, ini contoh soal untuk setiap kotak hanya dapat memuat paling banyak satu benda. Bagaimana jawabannya? Nanti kita lihat ya. Oke, tadi kan soalnya ada berapa cara bila 4 orang remaja menempati 4 tempat duduk yang akan disusun dalam suatu susunan yang teratur. Pertama-tama kita tentukan dulu mana N-nya, mana R-nya. Ini karena dua-duanya sama 4 ya, tapi yang N itu adalah yang 4 orang remaja. Berarti kita tahu N sama dengan 4. Kemudian R-nya itu adalah tempat duduk. Nah, tempat duduknya itu kan ada 4 juga sama. Berarti R sama dengan 4. Nah, kemudian ini kan kita punya 4 kotak berarti ya. 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti kotak pertama itu diisi dengan N atau N itu 4. Kemudian kotak yang kedua diisi dengan N-1 yaitu 3. Kemudian yang ketiga itu dengan N-2 yaitu 2. Yang terakhir itu 1. Oke, ini kan sama seperti faktorial dari 4 ya, atau 4 faktorial, yaitu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 24. Berarti ada 24 cara. Oke, yang kedua itu adalah setiap kotak dapat memuat dengan jumlah sembarang. Nah, bisa kalian lihat pada layar.
yaitu kotak yang pertama itu N, kotak kedua juga N, kotak ketiga N, sampai terakhir juga N, berarti itu sama dengan N pangkat R. Nah, ini tuh sama dengan seperti permutasi dengan pengulangan ya, permutasi dengan pengulangan. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh soalnya. Contoh soal untuk setiap kotak dapat memuat dengan jumlah yang sembarang. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu untuk membuat password yang terdiri dari angka 0 sampai 9, password tersebut terdiri dari 3 angka dan dapat berulang. Nah, itu kata kuncinya itu berulang. Berarti dia pakai dengan permutasi dengan pengulangan. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Coba kita lihat yang satu ini. Nah, soalnya itu adalah untuk membuat password yang terdiri dari 3 angka, yaitu angkanya itu 0 sampai 9. Password tersebut terdiri dari 3 angka dan dapat berulang. Pertama-tama kita tentukan juga mana N-nya, mana R-nya. Di sini yang menjadi N adalah angka 0 sampai 9. Angka 0 sampai 9 itu kan ada 10. Berarti N-nya sama dengan 10, kemudian R-nya sama dengan 3. Nah, ini kan kita buat 3 kotak nih. Kotak 1, kotak 2, kotak ketiga. Kotak 1 ini kita bisa memuat 10 kemungkinan, yaitu 0 sampai 9. Nah, ini berarti ada 10 kemungkinan. Kemudian kotak yang kedua juga ada 10 kemungkinan. Kemudian kotak yang ketiga juga ada 10 kemungkinan. Berarti jawabannya itu N pangkat R. Berarti 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Berarti ada 1000 kemungkinan cara. What? Oke, yang ketiga itu adalah setiap kotak dapat memuat dengan jumlah sembarang, tapi urutan di dalam kotak diperhatikan. Nah, kalau kita lihat rumusnya itu adalah N plus R min 1 faktorial per N min 1 faktorial. Nah, pada dasarnya itu ini seperti permutasi biasa ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, untuk lebih jelas perbedaannya di mana, coba kita lihat ke contoh soal. Nah, contoh soal untuk setiap kotak dapat memuat dengan jumlah sembarang, tapi urutan dalam kotak diperhatikan. Yaitu misalkan, terdapat 2 buah benda berbeda, sebut saja A dan B. Oke, jelas ya, ini 2 buah benda ini berbeda. 2 buah benda berbeda ini akan dimasukkan ke dalam 2 kotak. Maka berapa susunan yang dapat dibuat? Nah, kita lihat jawabannya. Oke, soalnya itu adalah terdapat 2 buah benda berbeda, sebut saja A dan B, akan dimasukkan ke dalam 2 kotak. Maka berapa susunan yang dapat dibuat? Awalnya kita tentukan dulu mana N, mana R. N-nya itu adalah 2 ya, N-nya 2, R-nya juga 2. N-nya itu adalah bendanya ada 2, yaitu A dan B. R-nya itu juga kotaknya ada 2. Nah, jika masukkan ke rumus itu berarti kan rumusnya N plus R min 1 faktorial per N min 1 faktorial. Berarti 2 ditambah 2 dikurangi 1 faktorial per 2 min 1 faktorial. Berarti jawabannya adalah 6. Nah, untuk melihat jawaban 6 itu bagaimana, apa aja susunannya, coba kita lihat susunan kotak berikut. Oke, tadi kan ada 6 cara ya. 6 cara itu berarti dua benda yang berbeda itu kita bagi ke 2 kotak. Berarti ada 6 susunan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, susunan yang pertama itu bisa saja A, B, kemudian B, A, atau A, B pada kotak pertama, kemudian B, A pada kotak kedua, kemudian A, B pada kotak kedua, dan B, A pada kotak kedua.
Oke, cukup jelas ya. Oke, nah itu tadi adalah contoh-contoh dari membagi R benda berbeda pada N kotak yang berbeda. Sekarang kita akan membahas untuk membagi R benda yang identik kepada N kotak yang berbeda. Nah, di sini kata kuncinya adalah benda-bendanya identik atau sama. Yang pertama, yaitu setiap kotak hanya dapat memuat paling banyak satu benda. Nah, ini itu kan kayak kombinasi biasa ya, rumusnya juga NCR atau C kombinasi N dan R. Nah, ini udah biasa kita lakukan, kita langsung aja lihat ke contoh soalnya. Contoh soal untuk setiap kotak hanya dapat memuat paling banyak satu benda. Misalkan terdapat 4 buah benda identik, yaitu X, akan dibagi ke dalam 5 kotak yang berbeda. Ada berapa cara setiap kotak hanya dapat memuat paling banyak satu benda? Nah, untuk bagian setiap kotak hanya dapat memuat paling banyak satu benda, itu ada syaratnya. Syaratnya itu yaitu ketika R kurang dari N. Nah, ini kan kita bisa lihat pada contoh soal ya, mana R-nya, mana N-nya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke pembahasannya. Oke, soalnya itu adalah misal terdapat 4 buah benda identik, yaitu X akan dibagi ke dalam 5 kotak. Pertama-tama kita tentukan N-nya itu adalah N-nya sama dengan 5, karena 5 itu 5 kotaknya, kemudian R-nya itu sama dengan 4. 4 itu adalah 4 buah benda identik, yaitu X ya. Kemudian dimasukkan kepada rumus kombinasi yang biasa, yaitu C54. Dimasukkan ke dalam rumus ini, berarti dia hasilnya 5. Oke, untuk tahu 5 itu susunannya seperti apa aja, mari kita lihat. Nah, di sini saya udah mempunyai 5 susunan yang terdiri dari 5 kotak. Karena yang mengisi itu adalah X ya, R-nya itu 4, 4-nya itu adalah X. Berarti misalkan yang pertama itu saya punya susunan 1, 2, 3, 4. Kemudian X-nya di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini 1 lewat 1. Lalu di sini, nah yang terakhir itu berarti ini. Nah, ini adalah 5 susunan cara yang dimana tadi 4 buah benda identiknya itu X, kemudian dibagikan ke dalam 5 kotak, di mana setiap kotak hanya dapat memuat paling banyak satu benda. Kita lihat kan di sini tidak ada X yang menumpuk, jadi di sini tidak boleh misalkan X menumpuk di sini ada 4, tidak boleh. Jadi karena satu kotak di sini hanya memuat satu benda saja, yaitu X. Oke. Yang kelima ini adalah kotak dapat memuat dengan jumlah yang sembarang. Bisa kita lihat pada layar, yaitu kotak yang pertama itu ada R1, kotak keduanya R2, kotak ketiganya R3, sampai kotak terakhirnya itu Rn. Nah, ini rumusnya itu sama seperti kombinasi dengan pengulangan ya. Kita pernah mempelajari kombinasi dengan pengulangan itu rumusnya kombinasi dengan R plus N-1 dan di bawahnya itu N-1. Nah, atau kombinasi dengan pengulangan itu kan yang di bawahnya itu bisa diganti dengan R ya. Jadi kombinasi R plus N-1, di bawahnya itu R. Nah, ini kita buat flashback, kita lihat aja contoh soal untuk kotak dapat memuat dengan jumlah sembarang. Nah, contoh soalnya itu terdapat 3 buah bola identik dan 2 buah kotak. Ketiga bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kotak, di mana masing-masing kotak boleh dimasukkan lebih dari 1 bola dengan jumlah yang sembarang. Berapakah banyak cara yang mungkin? Nah, ini bila digunakan dengan kombinasi pengulangan, yaitu bisa terlihat R-nya berapa, N-nya berapa. Agar lebih jelasnya, kita lihat di pembahasannya.
Soalnya itu kan terdapat 3 buah bola identik akan dimasukkan ke dalam 2 buah kotak. Nah, berarti kita tentukan dulu di sini R-nya itu adalah 3, R-nya 3 yaitu bola identiknya ada 3, kemudian N-nya itu 2. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus kombinasi pengulangan itu kan rumusnya C R plus N min 1, kemudian di bawahnya N min 1, berarti kita masukkan C 3 tambah 2 min 1 berarti C4, 2 dikurangi 1 C1, berarti C41 itu kan sama dengan 4 ya, karena kombinasi apapun dengan 1 itu 4. Nah, untuk mengetahui 4 itu apa saja, mari kita buat 4 susunan ini. Jadi kan tadi kotaknya ada 2 ya, kotaknya ada 2. Kemudian menurut jawaban tadi ada 4 susunan cara, 1, 2, 3, 4. Di mana bola itu kita ibaratkan dengan X, berarti X-nya itu ada 3. Nah, di sini itu kan kita setiap kotak dapat memuat jumlah sembarang. Bisa saja dalam kotak satu ini kita X-nya ada 3, X, X, X. Nah, di sini kan ada yang kosong, bisa. Terus kemudian di sini juga yang kotak kedua X, X, X. Kemudian kotak ketiganya misalkan ini X-nya 2, kotak keduanya 1. Yang keempat ini kebalikannya, kotak satunya 1, kotak duanya 2. Oke, jadi kan ada 4 semuanya. Pow. Oke, yang keenam ini adalah setiap kotak memuat sedikitnya satu benda. Setiap kotak memuat sedikitnya satu benda ini mirip dengan kombinasi dengan pengulangan, mungkin rumusnya aja sedikit berbeda, yaitu dapat dilihat rumusnya itu C R-1 dengan R-N di bawah, atau bisa saja C dengan R-1 di atas atau N-1 di bawah. Nah, untuk dapat melihat lebih jelas lagi di mana sih perbedaan dengan kombinasi dengan pengulangan itu, nah kita bisa lihat ke contoh soal berikut. Contoh soal untuk setiap kotak dapat memuat sedikitnya satu benda, yaitu soalnya sama seperti soal yang tadi, yaitu terdapat 3 buah bola identik dengan 2 buah kotak. Terus ketiga bola identik tersebut dimasukkan ke dalam 2 buah kotak, di mana masing-masing kotak boleh dimasukkan lebih dari 1 bola. Nah, ini ada satu tambahannya, yaitu tidak boleh ada kotak yang kosong. Mungkin tadi ketika mengerjakan kombinasi dengan pengulangan, di mana cara-caranya itu masih terdapat kotak yang kosong itu masih diperbolehkan. Nah, untuk yang di sini, kotak-kotak yang kosong tersebut itu tidak boleh ada. Jadi semua kotak itu harus memuat sedikitnya satu benda. Berapakah banyak cara yang mungkin? Nah, bisa kita lihat di pembahasan berikut ini. Oke, soalnya sama seperti tadi ya, masih terdapat 3 buah bola identik dimasukkan ke dalam 2 buah kotak. Hanya ini bedanya setiap kotak memuat sedikitnya satu benda. Jadi kita tentukan dulu N-nya itu berarti R-nya itu 3 ya, R-nya masih tetap 3, yaitu 3 buah bola identik. Yang N-nya itu 2 buah kotak. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya itu kan tadi C dengan R-1 terus N-1. Berarti C R-1 itu C2 yang di bawahnya 1. Ini sama aja dengan 2 ya hasilnya. Nah, 2 itu apa aja? Coba kita lihat. Ini sama aja kayak tadi ya. Kalau tadi itu 2 kotak, 1, 2. Sama aja kayak tadi yang X-nya itu sebagai bola identiknya itu sebagai X, kemudian dimasukkan ke dalam 2 buah kotak. Yang bedanya di sini tidak boleh ada kotak yang kosong. Nah, berarti kan kalau tidak boleh ada kotak yang kosong, pilihannya hanya tinggal 2, yaitu X di sini 2, di sini 1, kemudian kebalikannya di sini 1, di sini 2. Ini kan sama persis kayak tadi ya. Kalau yang tadi itu kan dia kombinasi pengulangan itu kan di sini ada yang kosong. Nah, yang kosong. Kemudian di sini ada 2 yang kosong. Karena yang ketiga itu setiap kotak harus memuat sedikitnya satu benda, berarti yang digunakan dalam soal yang terakhir itu dia hanya yang 2 ini saja. Oke, kita sudah hampir berada di ujung video.
Kita tadi udah membahas 6 contoh soal, yaitu dari yang pertama itu membagi benda yang berbeda, kemudian yang kedua itu membagi benda yang sama. Itu totalnya itu kan kita udah ngebahas 6 contoh soal ya. Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Ada tugas ya. Tugasnya itu kalian bikin contoh soal, satu contoh soal beserta jawabannya, ketik di kolom komentar dengan syarat soal yang satu dengan yang lainnya itu tidak boleh sama. Jadi kalian harus lihat tuh komentar yang sebelumnya. Misalkan kalian mau membahas tentang contoh soal yang pertama. Yang pertama itu kan tentang permutasi. Nah, kalian lihat tuh komentar-komentar sebelumnya tentang permutasi dengan soal yang sama. Ada nggak? Kalau misalkan soalnya berbeda sih nggak apa-apa. Misalkan dengan angka yang berbeda atau dengan jenis soal yang berbeda. Nah, terus bagus-bagus soalnya variatif ya. Jadi misalkan yang satu ada tentang permutasi, yang satu ada tentang kombinasi dengan pengulangan, yang satu ada tentang permutasi dengan pengulangan. Nah, pokoknya dari ke-6 contoh soal itu kalian cuma bikin satu contoh soal aja. Satu contoh soal itu kalian ketik di kolom komentar. Nah, kalau misalkan di kolom komentar itu saya udah di-replay oleh saya, berarti nilai kalian udah masuk tuh, nilai tugas kalian. Pokoknya kalau misalkan kalian dapat notifikasi, contoh soal saya udah di-replay nih, nah berarti nilai kalian udah masuk tuh ke tugas ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.